Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma al'am, walahu syukru ala ma alham, wathana'u bima qaddam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pemirsa Khatam Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan ini kita akan banyak mendapat pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dalam bulan-bulan ini. Bulan Ramadan adalah bulan di mana segala kasih sayang, segala jamuan Allah Subhanahu wa taala dilipatkan kepada para hambanya. Namun di bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, namun di sini juga kita harus melihat sisi sebuah ibadah yang sangat luar biasa, yaitu adalah ibadah sosial. Ibadah sosial yaitu adalah ibadah yang berkenaan dengan yang berhubungan dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam Al-Qur'an dan di Islam sudah diberikan petunjuk atau pola dalam hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama hambanya, dan hubungan kita kepada diri kita sendiri. Di bulan Ramadan ini begitu banyak doa-doa yang mengajarkan kita untuk melibatkan orang-orang, untuk melibatkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahlil ala ahlil kuburi surur, Allahumma aghni kulla fakir, Allahumma ashbi kulla ja'i. Orang-orang yang fakir, orang-orang yang lapar, orang-orang yang terlilit hutang. Bahkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengajarkan kepada putranya bahwasannya untuk mendahulukan tetangganya ketika berdoa. Hal ini menunjukkan bahwasannya ibadah tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar ruku dan sujud, akan tetapi ada nilai ibadah yang mana itu adalah nilai ibadah yang tidak terhingga, yaitu hubungan sosial, hubungan antara hamba Allah. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya hikmah berpuasa adalah bagaimana orang kaya merasakan laparnya orang miskin, yang mana belum tentu mereka makan pada hari ini, bahkan di hari esok pun mereka tidak bisa memprediksikan apakah mereka bisa makan atau tidak. Sehingga orang-orang kaya akan merasa iba dan menyadar dan sadar akan dirinya bahwasannya ada orang-orang yang membutuhkan dan patut untuk diberikan bantuan atas rasa lapar mereka. Di riwayat juga disebutkan ada seorang wanita yang mana Rasulullah memanggilnya dan memberikan hidangan sebuah makanan. Akan tetapi perempuan tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa." Apa yang dikatakan Rasulullah? Bagaimana kamu berpuasa sedangkan kamu mencaci pembantumu atau mencaci saudaramu? Di sini menunjukkan bahwasannya berpuasa tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun kita juga harus memperhatikan hubungan kita, hubungan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebuah riwayat dikatakan bahwasannya barang siapa yang memberikan sebutir kurma kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa pada hari itu. Nah, di bulan Ramadan ini memberikan pengajaran, memberikan pendidikan kepada kita bahwasannya ketika kita keluar dari bulan Ramadan tidak hanya sekedar melaksanakan amalan-amalan
yang hanya memperuntukkan untuk dirinya sendiri, akan tetapi ibadah-ibadah tersebut harus juga berlandaskan atau memiliki keterikatan atau keterhubungan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Begitu banyak di dalam hadis disebutkan, begitu banyak orang yang berpuasa hanya dengan menahan makan dan minum, namun mereka tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan puasa. Mereka tidak mendapatkan pahala, bahkan rahmat Allah. Karena apa? Di waktu yang bersamaan mereka mencaci sesamanya, mengambil haknya, tidak memperhatikan, tidak mengindahkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwasannya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ketika kita keluar dari bulan suci ini, hendaklah kita mengamalkan kembali ibadah-ibadah sosial ini. Tidak hanya sekedar sholat, puasa, dan zakat, namun bagaimana kita memperhatikan orang-orang sekitar kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dengan hubungan ini kepada para sesama hamba, kepada para manusia, itu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang yang memperhatikan sesamanya, orang yang memberikan, mencurah kasih sayangnya kepada anak-anak yatim, memperhatikan lisannya, memperhatikan perbuatannya. Pemirsa Hatam Channel yang dirahmati oleh Allah, semoga kita ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita mengambil beberapa hikmah, kita mengambil banyak-banyak hikmah di dalam bulan suci Ramadan, terutama berkenaan dengan hubungan sesama hamba Allah, yang mana perlu ditingkatkan kembali terhadap sesama hamba Allah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.